saja, bukan substansi materinya. Untuk yang ketiga itu dari Imam Syafi'i. Adapun definisi yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i adalah ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf yang tidak lagi menjadi milik orang yang mewakafkannya. Karena apabila akad wakaf sah menurut pengertian tersebut, maka kepemilikan harta wakaf menjadi milik Allah, dengan artian bahwa harta wakaf tersebut bukan milik lagi wakif, melainkan milik umat, dan demikian maka pupuslah kepemilikan si wakif terhadap harta tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu dasar hukum wakaf menurut hukum Islam. Adapun dasar hukum wakaf menurut hukum Islam, yang pertama Quran surat Al-Baqarah ayat 267, yang kedua Quran surat Al-Baqarah ayat 261, yang ketiga Quran surat Al-Imran ayat 92, dan yang keempat Quran surat Al-Hajj ayat 77. Untuk hadisnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah perintahmu kepadaku yang berhubungan dengan tanah yang aku dapat ini? Jawab beliau, jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Maka dengan petunjuk beliau itu, lalu Umar sedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak boleh dijual tanah itu, tidak boleh diwariskan atau diberikan, dan tidak boleh dihibahkan. Itu dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terdapat perbedaan antara para fikih mengenai jenis ibadah di sini. Apakah ibadah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif. Yang pertama, mazhab Hanafi mensyaratkan agar mauquf alaihi atau yang diberi wakaf ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Yang kedua yaitu mazhab Maliki mensyaratkan agar mauquf alaih atau peruntukan wakaf untuk ibadat menurut pandangan wakif. Bagaimana syaratnya sah zakat muslim kepada semua syiar Islam dan badan-badan sosial, dan tidak sah wakaf non muslim kepada syariat Islam. Untuk yang terakhir mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar mauquf alaihi adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebijakan dalam Islam seperti masjid atau yang lain sebagainya, dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam secara seperti gereja. Ada perbedaan pendapat antara ulama mazhab dalam menentukan syarat syigat atau rukun. Syarat akad atau lafal akad itu memiliki lafal wakaf cukup dengan ijab saja menurut ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Namun menurut ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, dalam akad wakaf harus ada ijab dan qabul jika wakaf ditujukan kepada pihak atau orang tertentu. Begitu saja presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Satyas Ardiansyah yang akan membahas materi tentang wakaf menurut hukum positif. Simak video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada wakaf menurut hukum positif. Hukum positif adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, yang berlandaskan undang-undang yang berlaku dan peraturan pemerintah serta peraturan lainnya yang berlaku umum demi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada dasar hukum wakaf. Dasar hukum wakaf dibagi menjadi dua, yaitu ada dasar hukum menurut hukum Islam, dan yang kedua ada dasar hukum menurut hukum positif. Dasar hukum menurut hukum Islam, yang pertama ada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267, yang kedua ada surat Al-Baqarah ayat 261, dan yang ketiga ada surat Al-Imran ayat 92. Dan dasar hukum menurut hukum Islam ada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960,
Ada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977, ada peraturan pemerintah agama nomor 1 tahun 1978, dan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.